Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR, tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai efek dari sering cemas ya. Sering cemas itu mengakibatkan seluruh badan menjadi tegang, kemudian juga badan pegal-pegal, apalagi di daerah pundak ya, sangat tidak nyaman. Nah jadi untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi atau masih cemasnya terlalu tinggi, nah itu jadi istilahnya jangan khawatir atau jangan terlalu dicemaskan ketika banyak sensasi di tubuh yang kita rasakan ya. Karena tentunya di sini saya akan berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Kalaupun misalkan ada sesuatu hal yang salah atau tidak sesuai dengan istilah kedokteran atau yang lain, mohon maaf ya. Karena tentunya ini hanya berdasarkan dari pengalaman yang saya alami ketika saya dulu masih merasakan sering cemas ya. Cemas, tentunya cemas berlebih, karena berhubungan dengan kecemasan sebenarnya semua orang juga merasakan kecemasan, punya rasa cemas. Hanya untuk yang kena gangguan anxiety dan psikosomatis, nah itu cemasnya itu berlebihan ya, sehingga kecemasan itu menimbulkan asam lambung menjadi naik, atau proses pembentukan asam lambungnya jadi banyak, atau jadi istilahnya naik ke atas ke kerongkongan, sehingga sampai istilahnya efeknya itu menjadi sensasi-sensasi di tubuh ya. Nah jadi untuk badan terasa istilahnya ketika kita sering cemas, badan itu memang terasa sakit semua ya, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Nah itu saya dulu merasakan ya, kaki pegal-pegal, kemudian juga mau melangkah itu terasa berat, terasa kaku, atau istilahnya saya merasa ragu ya, ragu kalau mau melangkah. Makanya kita bawaannya pengennya diam duduk ataupun rebahan. Nah itu ya, karena sensasi di tubuh kita sangat tidak nyaman, apalagi misalkan di kaki yang sangat berat untuk melangkah. Kemudian juga dari kaki itu ke perut ya, daerah perut itu sering merasakan tidak nyaman, kadang sakit di sebelah kiri, kadang sebelah kanan, kemudian tembus ke belakang, kadang juga begah, terus sakit di ulu hati, pokoknya banyak ya. Kemudian juga tangan semua terasa pegal, kemudian juga pundak ya, kepala, leher itu terasa tidak nyaman ya, apalagi ketika kita sering cemas, istilahnya cemasnya yang sangat berlebih, bahkan kita kan mencemaskan sesuatu hal yang belum terjadi, dan itu tidak akan pernah terjadi lah ya, kalau misalkan hal yang kita takutkan itu sebenarnya tidak terjadi. Nah itu leher itu terasa kaku, apalagi kalau kita itu istilahnya coba menggerak-gerakkan leher ke kiri, ke kanan, ke belakang misalkan, itu terasa pegal, kemudian juga agak sakit juga ya. Nah itu, nah jadi semua rasa itu datangnya tiba-tiba, yaitu tidak kita undang ya, karena kita tidak mau ada rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh. Nah tapi misalkan kita juga dulu saya kalau badan sudah pegal-pegal, tidak nyaman, punggung, pinggang terasa sakit semua, misalkan sudah melakukan ikhtiar ya, dengan dipijit ataupun apa, misalkan dengan dibalur minyak-minyak yang hangat, nah itu sebenarnya redanya hanya sebentar, jadi hanya sementara. Ketika kita merasakan cemas, nah cemas lagi, nah jadi seolah-olah ikhtiar yang kita lakukan, misalkan dengan melakukan pijitan atau minum vitamin, itu hanya sebentar saja. Ketika kita cemas,
cemas lagi, nah itu bermunculan lagi ya sensasi itu. Nah jadi untuk teman-teman, jadi lebih baik kalau misalkan kita sudah paham apa yang sedang kita rasakan ini, misalkan efeknya karena ini dari kecemasan. Nah berarti kita itu hanya perlu mengenali diri kita sendiri, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita takutkan. Nah, itu harus paham. Jadi kalau kita paham, kita mengerti, kita ini lagi takut, ini misalkan takut mendengar sesuatu hal yang negatif. Nah itu kalau sudah paham berarti kita sebisa mungkin mencari jalan keluarnya. Saking kita merasakan cemas, nah maka sensasi itu semakin banyak bermunculan, semakin kita rasakan. Maka untuk teman-teman, karena tentunya teman-teman sudah paham ya kalau ini kita hanya terkena gangguan mental saja, bukan penyakit berat atau apa. Nah jadi lebih baik kita mengontrol cemasnya. Jadi jangan sampai kalau ada sesuatu yang kita tidak mau atau tidak inginkan, nah lebih baik kita sebisa mungkin istilahnya menghindari, atau jangan menghindari, lebih baik kita sering belajar untuk hal-hal yang kita sering cemas tentang keadaan kita, misalkan mengenai sensasi yang ada di tubuh. Nah lebih baik kita itu tiap hari berusaha memperbaiki, terutama perbaiki di pola pikirnya. Yakin bahwa kita itu sehat, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita takut keluar rumah atau apa, lebih baik kita sering latihan itu ya, supaya nanti ketika kita ada yang ngajak keluar atau kita sendiri pengen keluar rumah, tidak cemas lagi. Kita sering istilahnya sering latihan ya. Jadi istilahnya untuk orang-orang yang terkena gangguan GERD, anxiety, dan psikosomatis, pasti banyak sensasi yang dirasakan di tubuh karena kita istilahnya cemasnya tinggi ya. Jadi kalau rasa cemasnya tinggi, meskipun kita sering melakukan pijatan ataupun minum vitamin, tetap saja itu besoknya datang lagi, terjadi lagi. Nah jadi untuk teman-teman jangan sampai takut, jangan sampai jadi cemas, apalagi sampai jadi panik ya, nggak perlu, karena kita itu sebenarnya tidak apa-apa, hanya harus bisa mengelola pola pikirnya, jangan sampai stres ya. Kemudian diusahakan cari kesibukan, jangan banyak diam ya, karena semakin kita banyak diam, apalagi kitanya bengong, nah maka sensasi itu akan semakin berdatangan. Jadi kalau kitanya yang sibuk, maka sensasi akan bisa diabaikan ya, akan bisa istilahnya dibodo amatin ya. Jadi kalau kitanya sibuk ya udah, jadi nantinya dengan sendirinya sensasi yang hilang dengan sendirinya ya. Jadi yakini bahwa kita ini baik-baik saja, yakin bahwa kita ini sehat, istilahnya bukan gangguan ini, bukan gangguan yang menakutkan atau bukan penyakit berat ya. Jangan takut untuk teman-teman, ayo semangat untuk sembuh ya. Jangan terpuruk, jangan terus-terusan berada pada lingkaran yang istilahnya terbawa pada suasana yang tidak nyaman ya. Jadi semangat untuk sembuh, yakini bahwa teman-teman itu akan sehat kembali normal ya. Nah itu saja dulu teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, silahkan di subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Mudah-mudahan jadi pahala kebaikan ya untuk teman-teman. Kemudian juga silahkan kalau suka di like, kemudian juga mau sharing silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalau saya membuat video baru ada notifikasinya di handphone teman-teman. Itu saja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.